Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Kali ini saya akan kembali membahas film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian. Film yang berjudul Kodrat ini bergenre horor religi yang rilis tahun 2022. Menceritakan seorang ustadz yang bernama Kodrat yang memiliki karomah ruqyah banyak orang. Tanpa banyak spoiler lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this. Film ini dibuka dengan adegan yang cukup menyeramkan, di mana anak Ustadz Kodrat yaitu Alif Fatonah sedang kerasukan iblis jahat bernama Aswala. Kodrat berusaha mengusir jin itu dari tubuh Alif, namun dengan licik Aswala malah mematahkan leher bocah tak berdosa itu. Sebelum akhirnya Alif meninggal, rupanya Aswala melakukan itu demi meruntuhkan iman Ustadz Kodrat yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Pasca kematian Alif, Ustadz Kodrat justru berakhir dimasukkan ke sel tahanan. Masih belum jelas apa dakwaan yang membuatnya harus dipenjara. Kemungkinan besar sang Ustadz dituduh melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Dan benar saja, iman Kodrat pun goyah dan hilang arah selama di sel penjara. Kodrat tidak mau melaksanakan salat 5 waktu. Dia marah karena Allah telah merampas istri dan juga anak tersayangnya. Kemudian tiba-tiba seorang penjaga memasuki sel lalu menyeret tubuh Kodrat ke sebuah ruangan. Ternyata penjaga itu telah dirasuki iblis Aswala. Ternyata Aswala belum puas, dia mau Kodrat mati. Kodrat pun berujung digantung. Tiba-tiba Kodrat berada di sebuah padang pasir sunyi, luas, gersang, dan sangat panas. Tak ada sama sekali tanda kehidupan. Suara anak laki-laki terdengar sedang mengumandangkan azan. Kodrat pun bingung harus melakukan apa. Kemudian dia memutuskan untuk tayamum dan kemudian melaksanakan sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya, Kodrat tiba-tiba bangun dari kematiannya. Dia mati suri ternyata. Tadi dia telah mati dan Allah pun memberikan kesempatan kedua baginya. Untungnya Kodrat sendiri berkelakuan baik hingga mendapatkan remisi dan bebas dari penjara lebih cepat. Kodrat memutuskan pulang kampung ke desanya yaitu desa Kober. Sesampainya dia melihat keadaan desa sangat memprihatinkan. Mulai dari tanaman jagung yang layu sehingga petani gagal panen, air kumuh dan kotor. Juga banyak warga terserang penyakit. Lalu dia mendengar jeritan orang kerasukan di sebuah rumah. Kodrat yang masih trauma dengan praktisi ruqyah sehingga ia enggan membantu. Lalu Kodrat berpapasan dengan sekumpulan ibu-ibu. Salah satu di antara mereka bernama Yasmin. Mereka ingin melihat keadaan Jihan, anak yang tengah kerasukan di rumah itu. Jihan sudah dikendalikan oleh iblis Aswala. Secara tragis, Jihan membentur-benturkan kepalanya sendiri ke kayu pasung. Hingga akhirnya dia pun tewas. Udah. Jangan. Ustadz Kodrat sampai di pesantren Kahirupan, pesantren tempat dulu ia menuntun ilmu. Sekarang sudah tak ada santri yang mengaji di pesantren itu lagi. Isinya hanya ada beberapa anak muda yang sedang belajar bela diri. Kemudian Ustadz Jafar pun muncul. Dia menyambut Kodrat. Saat dulu Jafar adalah teman Kodrat di pesantren itu dan sekarang mereka sama-sama memiliki bakat untuk meruqyah orang. Ustadz Jafar mengatakan semenjak Kodrat pergi dari desa Kober banyak hal janggal terjadi. Salah satunya guru mereka yaitu Kiai Rohman jatuh sakit.
Beliau hanya terbaring lemah di atas kasur. Adegan berpindah kepada keluarga Yasmin. Ternyata Yasmin adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hanya hidup bertiga dengan anak-anaknya, yaitu Asia dan Alif Amir. Teror iblis Aswala mulai muncul di tengah-tengah mereka, yang dimana Alif mengaku masih bisa melihat almarhum ayahnya. Dia berkata setiap malam ayahnya selalu mengajaknya mengobrol. Di dalam lemari, Yasmin merasa heran. Maka dari itu, Yasmin memindahkan lemarinya ke dalam gudang. Keesokan harinya secara misterius, Alif menghilang. Yasmin dan Asa berusaha mencari. Akhirnya, Yasmin menemukan Alif. Ia tengah berada di gudang. Karena mengetahui lemari itu dipindahkan ke sana, ketika Yasmin mendekat, tiba-tiba dia diserang oleh Alif yang telah dirasuki oleh iblis Aswala. Alif segera menyerang, bahkan hampir melukai ibunya. Beruntung Yasmin berhasil melarikan diri yang kemudian mengurung Alif sendirian di dalam gudang. Yasmin segera pergi ke pesantren kehirupan untuk meminta bantuan Ustadz Jafar. Sesampainya di pesantren, ternyata Ustadz Jafar tidak ada. Karena tidak ada pilihan lain, Yasmin meminta Mbak Kodrat untuk meruqyah anaknya. Rasa empati Ustadz Kodrat mulai muncul kembali. Nama anak Yasmin sama seperti nama anaknya, yaitu Alif. Bedanya, ini Alif Amri, sedangkan anaknya Alif Fatonah. Oleh karena itu, Ustadz pun bersedia membantu Yasmin. Beruntung, tak lama Ustadz pun datang. Dia segera melawan iblis Aswala. Iblis Aswala akhirnya bertemu dengan Ustadz Kodrat kembali, namun dengan sigap Ustadz Kodrat menyerang. Kadang kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepada. Terlihat Alif yang sebenarnya pakai kursi roda dengan lincah menyerang Ustadz Kodrat. Namun pada akhirnya Aswala berhasil dikeluarkan dari tubuh Alif. Setelah itu Ustadz Kodrat pamit untuk pulang. Terima kasih, Ustadz Kodrat. Nama saya Kodrat. Setelah suasana cukup tenang, Yasmin menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tidak lama kemudian, Alif kerasukan lagi. Sementara di pertengah perjalanan, Ustadz Kodrat dihadang oleh iblis Aswala yang berwujud sosok anjing hitam. Ustadz Kodrat pun lengah dan jatuh ke bawah jurang. Di sisi lain, Yasmin memanggil Ustadz Jafar untuk meruqyah Alif. Namun, Ustadz Jafar selalu meminta bayaran atas setiap pasien yang ia tangani. Yasmin pun memberikan beberapa bidang tanahnya supaya Alif bisa diobati. Tak lama, Ustadz Kodrat yang baru sadar datang kembali ke rumah Yasmin. Dia meminta agar Alif ditangani olehnya saja, karena dia ingin mengalahkan iblis Aswala itu. Jafar pun emosi, dia mengatakan tidak bisa, Alif akan diruqyah olehnya. Lagi pula Jafar merasa ragu jika ruqyah Kodrat akan gagal seperti dulu lagi. Keesokan harinya setelah diruqyah oleh Ustadz Jafar, Alif kembali sembuh dan ceria. Yasmin berterima kasih kepada Ustadz Jafar walaupun beberapa bidang tanahnya harus ia berikan. Malam pun poek. Tiba Yasmin memberikan air minum untuk Alif yang telah didoakan oleh Ustadz Jafar. Ini ada air, udah dibacain sama Ustadz Jafar buat kamu minum. Bacain itu jampi-jampi ya? Doa kan jampi-jampi. Tak lama kemudian listrik seketika mati. Yasmin meminta Asa untuk menjaga Alif di sini. Sedangkan ia akan pergi ke gudang untuk mengecek panel listrik. Hal tak terduga terjadi di dalam gudang. Yasmin bertemu dengan iblis Aswala, si anjing hitam itu. Kemudian Yasmin pun dirasuki. Asa merasa curiga mengapa ibunya tidak kunjung datang. Maka dia pun berniat menyusul ibunya ke gudang. Namun saat di tengah rumah, Asa mendengar suara ibunya Yasmin yang telah dirasuki, menyuruh Asa untuk segera pergi ke pesantren dan memanggil Ustadz Jafar. Asa pun menuruti perintah ibunya. Nah, sekarang Alif sendirian di rumah. Yasmin yang dirasuki segera membawa Alif ke gudang, lalu menguburnya hidup-hidup. Sementara di pesantren, Ustadz Kodrat mulai curiga kepada Jafar. Dia merasa Jafar melakukan ruqyah semata-mata untuk memperkaya diri dan menguras harta warga desa. Mana Jafar? Ustadz Jafar sibuk. Jadi segera pergi dari sini. Hei!
Siapa kamu? Dan terungkaplah ternyata Ustadz Jafar dalang dari semua ini. Ia telah menyembah sosok iblis Aswala untuk meneror warga desa, terutama keluarganya Kodrat, supaya tak ada saingan dalam bisnis rukiahnya. Ustadz Kodrat pun melawan si Jafar. Terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Minum darah ini. Ikut aku. Kita sembah Aswala. Oh, Jesus. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Berarti memang sudah kodratmu untuk mati di tanganku. Dan pada akhirnya Jafar berujung tewas. Sesampainya di pesantren, Asya melihat Ustadz Jafar sudah mati. Maka dia meminta bantuan pada Ustadz Kodrat saja. Setelah itu mereka berdua tidak melihat Yasmin dan Alif ada di rumah. Kodrat pun mendengar keributan di area gudang. Mereka melihat Yasmin tengah berdiri di depan kobaran api, tetapi mereka tidak melihat Alif di mana. Yasmin yang tengah dirasuki mengucapkan salam pada Ustadz Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Kodrat bertanya di mana Aswala menyembunyikan Alif. Aswala menjawab, Alif yang mana? Alif yang baru saya kubur atau Alif yang dulu kepalanya dia patahkan? Mendengar itu, mereka pun mengetahui bahwa Alif sudah dikubur hidup-hidup. Asa berusaha menyelamatkan adiknya dengan menggali tanah, sedangkan Kodrat akan melawan Aswala. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Kodrat bisa mengalahkan Aswala. Aswala pun keluar dari tubuh Yasmin dan seketika musnah. Setelah itu, Kodrat langsung menggali tanah dengan sangat cepat. Hingga alhamdulillah nyawa Alif masih bisa terselamatkan. 6 bulan pun berlalu. Setelah Aswala lenyap, desa Kober menjadi subur kembali. Para petani sukses panen, air pun banyak bersih dan melimpah, dan masyarakat sejahtera. Selain itu, pesantren kehidupan pun sudah banyak santri lagi, sehingga ayat suci Al-Quran terdengar di pesantren itu setiap harinya. Alhamdulillah, Kiai Rohman sudah sembuh dari penyakitnya dan akan memimpin kembali pesantren kehidupan. Ustadz Kodrat balik lagi kan? Perjalanan Ustadz Kodrat tidak sampai hanya di sini. Dia akan berusaha mencari misteri istrinya meninggal. Dan film pun tamat. Ending yang cukup mengkodratkan. Gimana guys filmnya menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe, subscribe dulu dong ya. Terima kasih.